Dulu gue menganggap bahwa kegagalan itu adalah aib. Dulu gue menganggap bahwa kesalahan itu adalah aib. Dan dulu gue menganggap bahwa kekurangan gue adalah aib. Pada akhirnya gue jadi takut untuk melangkah. Gue jadi takut untuk mengambil sebuah keputusan. Gue jadi hilang keberanian dan gue sangat takut akan resiko yang terjadi ke depannya. Gue terlalu banyak ngomong sama orang, gue terlalu banyak cerita sama orang, gue terlalu mendapatkan banyak saran-saran dan kritik yang sebenarnya nggak sesuai dengan diri gue. Dan gue telan mentah-mentah kritik dan saran itu, sampai akhirnya gue bener-bener nggak bisa memutuskan setelah ini gue mau melangkah kemana. Itu gue nggak bisa putuskan sendiri. Jadi sama sekali nggak ada keputusan yang bulat untuk kehidupan gue. Di video sebelumnya, gue ngejelasin bahwa nggak ada satupun ruang di dunia ini untuk orang yang setengah-setengah. Dan orang yang setengah-setengah ini udah pasti mereka adalah orang-orang yang takut dalam mengambil keputusan. Mereka adalah orang-orang yang takut akan resiko yang terjadi ke depannya. Ya lu takut kehilangan uang lu takut kehilangan berbagai hal, mungkin kebahagiaan lu takut dengan berbagai rencana yang gagal. Padahal satupun rencana yang udah lu buat belum pernah lu lakuin di dalam hidup lu. Segala strategi yang udah lu susun belum pernah lu implementasikan di dalam hidup lu. Buat lu orang-orang yang setengah-setengah, gue pastiin lu itu bukannya takut, men. Lu males. Lu cuman males, banyak alasan. Udah, selesai. Tolonglah, kita jangan kayak gitu. Kita harus berubah nih. Di luar sana ada banyak banget orang yang berusaha mati-matian. Di luar sana banyak banget orang yang berusaha, orang yang berjuang mati-matian. Ya, kita banyak tahu lah tentang cerita-cerita orang-orang yang berjuang sampai akhirnya mencapai tujuan mereka. Di sisi lain, kita harus tangguh. Kenapa? Karena kegagalan itu kita nggak pernah tahu muncul dari mana. Mungkin bisa jadi kegagalan itu muncul dari salahnya kita, atau mungkin kegagalan itu imbas dari kejahatan orang lain terhadap kita. Bisa aja kita udah berusaha, ya kan? Kita udah bangun bisnis bareng teman, tapi ternyata teman kita ngambil kabur uang kita. Bisa jadi kita udah berusaha berjuang mati-matian untuk bisa masuk ke sebuah instansi, tapi ternyata bangku kita diisi oleh orang yang nggak kompeten, tapi mereka punya uang. Kalau ngomongin hal ini, gue jadi ingat sama kisahnya sahabat gue, yang dimana dia udah berjuang mati-matian, dia udah latihan mati-matian, dia belajar mati-matian, dia terus-terusan untuk fokus nih. Bahkan gue sering ngeliat dia sering dapat informasi juga lah terhadap perjuangan dia yang sangat keras itu untuk masuk ke sebuah instansi. Ketika tes dan ketika sudah selesai di tes, ketika hasilnya udah keluar semua, hasilnya nilainya bagus, akademisnya bagus, bahkan tinggi banget, fisiknya juga bagus, semuanya lengkap, bagus, tapi dia gagal masuk di instansi tersebut. Dan ternyata mirisnya, yang masuk, yang keterima, ada satu orang yang keterima, tubuhnya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di instansi tersebut. Hal-hal yang sebenarnya harus dibereskan. Ya kita semua tahu lah. Lu bayangin aja, lu udah berjuang mati-matian, lu udah keras untuk latihan, lu udah keras untuk berjuang, tapi lu digagalkan dengan cara seperti itu. Dan ini bisa kita jadikan pembelajaran. Orang yang udah seberjuang itu aja masih gagal, entah karena dirinya atau mungkin karena orang lain. Tapi kalau misalnya lu nggak berjuang sama sekali, ya lu juga udah gagal dari awal. Tapi ya dari cerita tadi, alhamdulillahnya sahabat gue ini bisa mendapatkan sebuah karir yang ternyata di luar dari harapannya dia. Hal-hal yang sebenarnya dia nggak terduga dia bisa dapetin hal ini. Dan hebatnya lagi, dia tetap mau berjuang. Nanti ketika dibuka lagi, dia mau berjuang untuk instansi yang dia idam-idamkan. Gue salut dan gue doakan semoga lo bisa masuk sana. Gagal itu bisa dari berbagai arah. Bisa dari internal kita, bisa dari eksternal juga. Tapi kalau kita nggak pernah terima dengan kegagalan kita nggak akan pernah tahu, kita nggak akan pernah mendapatkan jalan, dan kita nggak pernah bisa untuk memutuskan kedepannya setelah ini kita mau kemana. Kita nggak pernah bisa kalau misalnya kita nggak terima dengan kegagalan kita. Gue pun juga sama. Dari berbagai kegagalan-kegagalan yang gue terima, mungkin di jenjang karir gue, pada akhirnya gue jadi belajar dari kegagalan yang gue hadapi. Dan sekarang gue punya keputusan yang bulat untuk berkarir di sosial media yang kejam ini. Kalau lo gagal, lo belajar dari kegagalan lo. Kalau misal lo masih gagal, lo analisa siapa nih yang bikin gue gagal. Apakah dari internal gue, apakah dari eksternal. Kalau lo masih gagal juga, nggak apa-apa. Terus pelajari, terus lakukan, terus berusaha sampai lo mendapatkan tujuan lo tersebut.
Kadang memang gagal itu bisa menimbulkan rasa benci. Kita marah, kita benci, kita kesel nih. Oh, kita gagal. Tapi kalau misal lu berakhir dengan depresi, lu berakhir dengan stres, lu salah besar. Harusnya, lu bisa mengkonvert energi negatif lu, energi kebencian lu, untuk semangat, untuk memantik api. Yang pada akhirnya, lu jadi semangat untuk berjuang dan terus fokus akan tujuan lu. Sekian pembahasan singkat ini. Kalau misal suka, lo ada kritik atau saran, lo bisa komen di kolom komentar. Gue akan terus konsisten bikin konten 2 hari sekali. Gue akan bahas apapun, yang penting gue konsisten. Sekian, semoga perencanaan 2 hari sekali gue bikin konten ini bukan cuma omong kosong. Kalaupun misalnya gagal, nggak apa-apa. Tapi, nggak akan gagal. Gue percaya. Karena gue udah capek gagal terus. Gue Irfan Syahputra, and see you on next video.